Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa lil zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidil mursalin imamil muhtadin qa'idil mujahidin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'du faqala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki di ujungnya bulan Muharram kita, mengawali tahun 1447 kita di tanggal 28 Muharram kita. Ya sekalian, perlu kita optimalkan kembali setiap nikmat yang ada dan juga karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semuanya, kita jadikan sebagai pondasi landasan dalam kehidupan kita yang fana ini. Kita gunakan untuk membangun kembali amal-amal unggulan kita, amal-amal kebaikan kita, amal-amal kesalehan kita sepanjang ada nikmatul hayah, ada nikmat kehidupan ini. Ya sekalian, kehidupan ini sementara. Kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, kita semuanya akan merasakan kematian itu. Al-mautu haq. Kematian itu adalah sesuatu yang hak. Tapi masalahnya persiapan kita. Apa yang sudah kita siapkan untuk Allah Subhanahu wa taala ketika kita nantinya kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dalam kehidupan yang fana ini ada nikmat yang tiba-tiba kita melupa mengelola nikmat itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Bukhari, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sahabat ini adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lahirnya sebelum hijrah 3 tahun, ada yang mengatakan 4 tahun sebelumnya. Usia 74 sampai wafatnya, dan ini ahli tafsir dan juga ahli al-hikmah. Kenapa? Doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ibn Abbas mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihima katsir minan nas. Ada 2 nikmat yang dimana banyak manusia tertipu. Kenapa? Tidak digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa mengelolanya untuk kebaikan-kebaikan. Ya sekalian, Rasulullah bersabda, yang pertama as-sihah, nikmat sehat. Kadang-kadang jemaah sekalian, ketika kita sehat wal afiyah, kita lupa, kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak mengelola waktu-waktu malam kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita pernah membaca hadis Rasulullah itu, jemaah sekalian, pernah sholat sampai 2 kakinya bengkak. Gimana Pak? Pernah gak kita? Sholat tapi kemudian 2 kaki kita bengkak. Kalau bengkak mungkin kita semuanya mengalami, tapi sebabnya beda kan? Dengan kesehatan yang luar biasa, as-sihhatu. Yang kedua adalah wal faraq. Nikmat waktu. Waktu luang kita.
Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita sudah masih diberikan dua nikmat ini, harus kita kelola sebaik-baiknya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur dengan kesehatan yang ada, dengan waktu yang ada. Sampai saat ini kita masih dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala usia, umur. Yang sekalian, ada seorang sahabat disebut Al-Abi itu dari Badui. Tiba-tiba tanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayun nas khairun?" Siapa manusia yang paling baik? Faqala Nabi, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Bukan langsung dijawab yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, yang punya harta, yang punya ilmu. Tidak. Tapi jawaban Rasul, man tala umruhu, orang yang dikasih panjang usianya, wa hasuna amaluhu. Amalnya berkualitas, sepanjang dia dikasih waktu hidup itu. Boleh ditanya lagi, "Ya Rasulullah, ayun nas syarrun?" Siapa yang manusia yang paling buruk? Jawabannya juga sama kaitan dengan waktu, kan? Man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang dikasih panjang usianya tapi amalnya buruk. Digunakan untuk maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kezaliman, kemaksiatan, kemungkaran. Sepanjang dia dikasih waktu hidup. Ya sekalian, ini juga ada. Dalam sejarah pun juga ada. Ya kan? Dalam Quran juga ada juga. Ada yang punya kekuasaan bukan untuk Allah. Ada Namrud, ada Fir'aun. Ada yang dikasih ilmu bukan untuk Allah. Haman. Ada yang dikasih harta bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Qarun. Tapi juga ada yang dikasih kekuasaan, dikasih harta, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, ada Dzulqarnain. Jamaah yang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat penting ketika kita mengelola kesehatan kita. Rasulullah pernah ngasih arahan kepada sahabat Ibnu Umar. Saudara sekalian, sahabat ini juga termasuk minal abadilah, sahabat-sahabat yang ahli fikihnya para sahabat. Ada sahabat tadi Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, ada sahabat Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar. Kalau beliau ini usianya panjang, 83 tahun. Ini putra dari sahabat Umar, khalifah yang kedua. Beliau mengatakan, akhadha Rasulullah bimankibi. Tiba-tiba Rasulullah memegang pundak saya. Faqala kun fid dunya ka'an gharibun aw abidus sabil. Ya Ibnu Umar, jadilah kamu di dunia ini kayak orang yang asing. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita musafir pasti balik. Orang asing masuk ke negeri kita atau di wilayah kita, pasti dia akan balik. Gharibun, abidus sabil, atau orang yang melintasi jalan. Sementara maksudnya. Kemudian sahabat Ibnu Umar mengatakan, idza amsayta fala tanbadi sabah wa idza asbahta fala tanbadi al-masa wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Ya sekalian, Masya Allah, sahabat ini luar biasa, ngasih arahan kepada sahabat-sahabat yang lain. Ketika kamu ada di waktu sore, jangan sampai nunggu nanti pagi. Sebaliknya, ketika kamu ada di waktu pagi, jangan sampai kamu mengatakan saya tunggu sore nanti.
Ambil kesehatan kamu, khud min sihatika lima radika. Untuk persiapan kalau kita sudah sakit. Ini juga sama dengan hadis yang lainnya. Rawahu Imam Al-Hakim dan sahabat Ibn Abbas juga ketika Rasulullah memberikan arahan kepada seorang pemuda. Faqala lirajulin wa huwa ya'iduhu, igtanim khamsan qabla khamsin. Ambil kesempatan 5 hal sebelum datangnya 5 hal lagi. Termasuk juga kesehatan. Faqala Nabi syababaka qabla haramika. Waktu muda kamu sebelum kamu tua. Ya. Wasihataka qabla saqamika. Ambil waktu sehat kamu sebelum kamu sakit. Yang sedang kita kan di rumah sakit ya. Kita tahu pada waktu kita sakit kan beda pada waktu kita sehat. Ya. Kita nggak bisa apa-apa meskipun juga sama. Salat kita juga beda karena sakit. Kurang semangat. Maka pada waktu kita sehat saat ini kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat urgent. Sangat penting. Kan? Kayak kita badan kita Masya Allah ya. Yang kuat. Ya kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi dari sahabat Abi Hurairah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat ini sahabat yang paling banyak riwayatnya dari Nabi. Mengalahkan sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Uthman, sahabat Ali. Khulafa ini. Sahabat Abu Hurairah itu langsung mendengar dari Rasulullah 5.374 hadis langsung. Kenapa? Panjang hidupnya selalu bersama Rasulullah sampai wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya 6 tahun, Pak. Tapi selalu bersama Rasulullah. Beliau meriwayatkan hadis ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min ad-dha'if." Mukmin yang kuat, badannya kuat, ilmunya kuat, hartanya kuat, semuanya kuat. Itu lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala dibandingkan ada seorang mukmin tapi yang lemah. Minal mu'min ad-dha'if. Kesehatannya juga dhaif, ya. Semuanya terbatas. Intinya apa? Kenapa? Dia menggunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekuatannya digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan kesehatannya, badannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa? Nantinya kita juga akan ditanya kembali oleh Allah, kesehatan kita akan ditanya. Usia kita, umur kita akan ditanya. Kalau Nabi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, nanti pada waktu hari kiamat 2 kaki kita tidak bergeser sampai kita ditanya 4 hal. Apa itu 4 hal? An umrihi fima afnah, kaitan dengan usia kita, waktu hidup kita ditanya untuk apa? Untuk Allah. Tahajudnya kuat, tilawahnya kuat, zikirnya kuat, atau untuk yang lainnya? Iya. Jadi kalau kita nggak ada perencanaan kan beda, Pak. Kadang-kadang ada seorang muslim nggak pernah dia bangun malam sepanjang 1 tahun. Kenapa? Nggak ada perencanaan. Ada seorang muslimah nggak pernah tilawah. Kenapa? Nggak ada target. Nggak pernah zikir. Padahal sangat mudah sekali. Tasbih itu kan mudah. Subhanallah, subhanallah. Dan tadi sahabat Abu Hurairah, Pak, setiap hari 12.000 tasbihnya, Pak. Riwayatnya Al-Imam Ikrimah, beliau mengatakan sahabat ini yang luar biasa zikirnya. Jemaah yang kita Allah Subhanahu wa taala. Kaitan dengan ilmu kita yang kedua ditanya kembali oleh Allah, ilmu yang kita dapatkan untuk apa? Harta kita ditanya 2 hal, sumbernya dari mana?
Dan digunakan untuk apa? Sumbernya halalan thayyibah, tapi kalau kita gunakan untuk yang haram juga akan ditanya. Ya kan, sekarang Masya Allah ya, kasus korupsi di mana-mana muncul. Ya semoga semua yang terbongkar, uang kembali kepada rakyat, kan gitu lah. Cuma sekalian, negeri kita ini luar biasa, SDA kita luar biasa, semua dikasih Allah. Minyaknya, gasnya, nikelnya, emasnya. Masya Allah. Ya kan? Kasus-kasus timah kemarin, ada minyak dan sebagainya, luar biasa. Hutan kita, lautan kita, Masya Allah. Tinggal bagaimana mengelola untuk kepentingan rakyat ini dan untuk kebaikan negara ini. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ini kesehatan kita. Penting kita kelola, dan juga waktu. Waktu yang ada kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Man kana yaumuhu", barang siapa hari ini sama dengan yang kemarin, fahuwa makbunun, dia tertipu. Kalau sama kan? Ya. Contohnya hari Rabu ini sama dengan hari Selasa kemarin. Harus meningkat. Zikir kita meningkat, tilawah kita, tahajud yang kemarin enggak, malam tadi kita tahajud. Apalagi wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'un. Orang yang hari ini lebih buruk, lebih enggak kuat daripada kemarin, dikatakan mal'un. Enggak berkah waktu-waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya sekalian, sahabat Abdullah Ibn Mas'ud, beliau mengatakan, menyesali waktu yang udah lewat, Pak. Ibn Mas'ud ini Masya Allah, sahabat yang luar biasa. Fisiknya kurus. Pernah ada pada waktu dia diperintahkan Rasulullah untuk mengambil kurma. Dia naik pohon kurma. Jubahnya tersingkap oleh angin. Kelihatan betisnya. Sahabat yang lainnya ketawa. Rasulullah ada di situ. Tanya, kenapa kalian ketawa? Mereka mengatakan, itu betisnya sahabat Abdullah ibn Mas'ud sangat kecil, kurus. Apa yang dikatakan Rasulullah? Betis itu kalau ditimbang dengan gunung Uhud, lebih berat betisnya sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Dan sahabat ini termasuk juga abadilah Abdullah yang ahli fikihnya para sahabat. Jemaah sekalian, kan wafatnya juga agak pendek. Beliau wafat tahun 33 Hijriah. Ya. Beliau mengatakan, "Mana dimtu ala syai'in", saya enggak pernah menyesali sesuatu. Nadmi ala yaumin harabat syamsuhu, sebagaimana saya menyesali satu hari, pada waktu hari itu matahari sudah terbenam, naqasa fihi ajali, ajal saya sudah pasti berkurang. Pak, Bu, kalau kita hari ini sore kok sudah maghrib, itu sudah berkurang. Tapi walam yazdad fi amali, saya enggak yakin amal saya bertambah atau belum. Itu sahabat Abdullah bin Mas'ud. Makanya ada surat pendek yang luar biasa mengingatkan kaitan dengan mengelola waktu. Surat Al-Asr, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Kecuali siapa? Awalnya sumpah dengan waktu, wal 'asri illal ladzina amanu, kecuali yang menggunakan waktunya untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala, wa 'amilus salihati, kecuali orang-orang yang menggunakan waktunya untuk beramal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi jemaah sekalian, semoga dengan waktu yang ada, sisa-sisa usia kita, kenapa kita pasti kita akan kembali sesuai dengan apa? Jatah usia kita ini ada jatahnya. Ketika kita usia 4 bulan di rahim ibu kita masing-masing, ada yang panjang, ada yang pendek. Tapi yang penting adalah apa? Isinya. Usia itu casing, Pak. Kayak HP.
Tapi yang penting apa? Isinya HP itu. Usia kita, meskipun pendek, tapi luar biasa. Ada sahabat-sahabat yang pendek usianya. Bahkan ada seorang sahabat yang dia masuk Islam, langsung dia ikut perang, belum pernah sholat. Apa kata Rasulullah? Ini orang amalnya sedikit, tapi pahalanya gede. Kenapa? Dia syahid nasyuhada. Sebelumnya dia sholat. Belum pernah sholat, tapi min ahli jannah. Ya, coba sekalian semoga kita bisa melakukan muhasabah, evaluasi, dan juga melakukan perencanaan yang lebih baik lagi insyaallah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.